Pernah nggak sih kita kepikiran, wah, hidup kok rasanya lancar banget ya? Semua gampang. Ini beneran tanda Tuhan suka sama aku kan? Atau sebaliknya, kenapa ya rasanya hidupku ini kok penuh tantangan terus? Nah, ini pertanyaan yang sering banget bikin kita galau. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini nih inti masalahnya. Kita itu kayak punya tombol otomatis di kepala. Kalau hidup lancar, wah Tuhan pasti lagi senyum. Kalau banyak banget cobaannya, wah Tuhan lagi marah nih. Tapi, apa benar sesederhana itu? Gini, anggapan kalau kemudahan itu pasti berarti keridhaan Tuhan, kedengerannya emang enak dan menenangkan. Tapi sebenarnya keyakinan kayak gitu tuh rapuh banget. Ini penyederhanaan yang bahaya, karena kenyataannya nggak sehitam putih itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba kita lihat sebuah ide yang mungkin agak mengejutkan. Kadang-kadang, kemudahan itu bukan berkah, tapi justru sebuah jebakan. Ada konsep penting namanya istidraj. Gini deh bayanginnya, seseorang terus-terusan dikasih semua yang dia mau. Bukan karena Tuhan sayang, tapi justru sebaliknya. Ini kayak kita main layangan, talinya diulur terus, dibiarin terbang setinggi-tingginya dalam kelalaian. Makin tinggi dia terbang, makin sakit jatuhnya pas tali itu ditarik mendadak. Itulah jebakan kenikmatan. Dan konsep ini, itu bukan karangan loh. Ini ditegaskan langsung di dalam Al-Quran. Ayat ini jelas banget ngegambarin gimana pintu-pintu kesenangan dunia itu bisa dibukain lebar-lebar. Ternyata itu cuma pengantar menuju azab yang datang tiba-tiba. Mau lihat contoh paling ekstrim? Fir'aun. Dia punya kuasa mutlak. Kaya raya nggak ada habisnya. Semua urusannya mulus. Kalau aja kemudahan itu satu-satunya tanda ridho, dia pasti orang yang paling disayang Tuhan pada masanya. Terus ada lagi, Korun. Sosok yang kekayaannya itu udah jadi legenda. Saking banyaknya harta dia, kunci gudangnya aja itu harus diangkat sama banyak orang kuat. Kebayang kan? Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri. Kalau kemudahan adalah ukuran keridhaan Tuhan, berarti Fir'aun dan Korun itu orang-orang kesayangan Tuhan dong. Jelas nggak mungkin kan? Ini kesimpulan yang keliru banget. Oke, sekarang kita balik 180 derajat. Kita lihat argumen sebaliknya yang justru jauh lebih kuat. Seringkali kesulitan itu bukan tanda murka, malah itu adalah tanda cinta dari Sang Pencipta. Ada satu hadis yang benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Isinya, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Justru karena cinta, kita diuji. Semakin besar cintanya, bisa jadi semakin berat ujiannya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dan mengangkat derajat kita. Dan kalau kita butuh bukti paling nyata, lihat saja kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau, manusia yang paling dicintai Allah, justru yang menghadapi ujian paling berat. Pernah ngerasain kelaparan, diboikot, disakiti fisiknya, difitnah keji, sampai diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Hidup beliau itu bukti nyata kalau cinta Tuhan itu nggak selalu datang dalam bentuk kemudahan. Coba deh kita pikirin bareng. Kalau ridho Tuhan itu selalu berarti gampang, enak, lancar. Terus buat apa ada konsep sabar? Gimana caranya keikhlasan kita bisa terbukti? Justru ujian itulah yang jadi gym spiritual kita, tempat kita melatih sifat-sifat mulia itu. Tanpa kesulitan, iman kita nggak akan pernah benar-benar teruji. Oke, kalau bukan kemudahan, terus apa dong ukuran keridhaan Tuhan yang sebenarnya? Di bagian ini, kita akan ungkap metrik yang sesungguhnya. Nah, ini dia intinya. Kita harus ganti kacamata kita. Keridoannya itu nggak diukur dari hasil yang instan atau urusan dunia yang lancar jaya. Ukuran sejatinya itu ada di dalam diri kita. Tauhid kita lurus apa enggak? Kita taat secara konsisten nggak bahkan pas lagi capek? Kita sabar dan teguh nggak pas lagi diuji? Itulah yang jauh lebih penting. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Bahwa ujian itu bukan sekedar tes biasa, tapi sebetulnya adalah sebuah rahmat, sebuah bentuk kasih sayang yang seringkali tersembunyi di balik rasa sakit. Terus gimana cara kerja ujian itu buat memurnikan jiwa kita? Pertama, pas lagi susah doa kita jadi lebih jujur kan, lebih tulus dari hati. Kedua, ujian itu bikin iman kita jadi lebih kokoh, bukan cuma di bibir. Dan yang ketiga, semua proses itu sebenarnya lagi nyiapin kita buat menerima hadiah yang jauh lebih besar darinya nanti. Kemudahan yang terus-menerus itu, risikonya besar. Bisa bikin kita lalai, lupa diri. Sebaliknya, kesulitan itu sering banget melahirkan doa yang paling jujur, tangisan yang paling tulus, dan iman yang paling murni. Itulah rahmat yang tersembunyi di balik setiap ujian. Nah, kita sampai di bagian akhir, di kesimpulan. Intinya,
Ini semua adalah tentang mengubah pola pikir kita secara fundamental. Jadi ini dia rangkumannya. Kita harus bergeser dari asumsi yang rapuh yang bilang, oh ini gampang, berarti Tuhan ridho, ke sebuah keyakinan yang jauh lebih kuat. Selama aku berada di atas ketaatan, meskipun ini berat, aku sedang berjalan di atas jalan keridhoannya. Ini adalah pergeseran total, dari fokus ke hasil, menjadi fokus ke proses dan keistiqomahan. Dan kalimat penutup ini merangkum semuanya dengan begitu indah. Ingat selalu, keridhaan Allah itu bukan soal seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi tentang seberapa lurus kita berjalan di atas jalannya sampai akhir hayat. Jadi, pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri bukanlah apakah ini mudah, tapi apakah jalan yang sedang aku tempuh ini benar